Selamat datang di perjalanan yang tenang. Bayangkan diri Anda berdiri di kaki sebuah bangunan batu yang tumbuh dari perbukitan. Sebelum cahaya benar-benar tiba, udara lembab membawa aroma tanah basah dan sisa embun dari pepohonan. Di kejauhan, burung pertama mulai mencoba suara, sementara dunia masih setengah tertidur. Malam belum sepenuhnya pergi, pagi belum sepenuhnya datang. Di celah waktu yang lembut ini, kita melangkah perlahan ke sebuah bengkel yang tidak berpapan nama. Tempat orang-orang bekerja dengan sabar, membentuk kisah dari batu. Di hadapan Anda, ada andesit yang dingin. Permukaannya belum bercerita, tetapi menyimpan kemungkinan. Anda tidak akan tergesa. Anda akan membiarkan mata terbiasa pada siluet perancah kayu, pada garis-garis yang membuat dinding batu tampak seperti halaman yang siap diisi. Di tempat ini, bunyi paling keras hanyalah ketukan berulang yang tidak pernah marah. Detik-detik mengalir tanpa terburu, dan waktu seolah belajar berjalan pelan. Kita akan mengikuti ritme hari-hari mereka. Persiapan alat yang sederhana, langkah hati-hati diperancah, arang yang dipakai untuk menarik garis halus, dan pahat yang menyentuh batu seperti mengetuk pintu. Kita akan merasakan debu yang dingin menempel di telapak, air yang disiram agar partikel kembali ke tanah, dan jeda-jeda kecil yang menyejukkan jari serta pikiran. Tidak ada teriakan, tidak ada tepuk tangan. Ada kesetiaan yang diam kepada pekerjaan yang sama, diulang berkali-kali, sampai batu membuka diri dan menyisihkan rahasianya dengan ramah. Jika Anda tetap terjaga, biarkan detail kecil menenangkan pikiran. Serat kayu perancah yang halus, kilau tipis air di permukaan andesit, garis arang yang memudar perlahan ketika dibasuh. Jika mata Anda mulai berat, tidak apa-apa. Suara ini akan tetap membawa Anda menyusuri bengkel yang sunyi, menuntun dengan lembut, membiarkan napas menemukan ritmenya sendiri. Sekarang, mari kita naik sedikit lebih dekat dan melihat bagaimana sebuah hari dimulai di bengkel relief. Adegan 1. Kehidupan sehari-hari di bengkel batu. Pagi dibuka oleh langkah-langkah yang hafal jalannya.
Anda memasuki halaman kerja ketika kabut masih tinggal tipis di antara pepohonan. Tanah terasa dingin. Rumput menyentuh tepi kaki. Di sisi bangunan, sebuah rak kayu menyimpan alat yang sederhana. Beberapa pahat dengan mulut yang berbeda. Palu kayu yang kepalanya halus oleh waktu. Tali pengukur yang digulung rapi. Dan arang yang terselip di wadah kecil. Anda meraba gagang pahat. Merasakan bekas tangan-tangan sebelumnya. Dan menyadari bahwa alat-alat ini menyimpan hafalan gerak yang lebih tua dari satu musim. Sebelum bekerja, Anda membasuh telapak tangan pada air yang disimpan di tempayang tanah. Dingin yang singkat itu membangunkan kulit. Dan Anda mengangkat wajah untuk menghirup pagi. Kain yang melilit bahu ditata ulang agar tidak mengganggu gerak. Dalam hati, Anda membuat barisan kecil. Dari garis arang ke garis pahat. Dari permukaan ke kedalaman. Dari kasar ke halus. Tidak ada yang mendesak. Hanya urutan yang sederhana. Yang akan membuat tangan tahu kemana harus melangkah. Anda berdiri di kaki perancah kayu. Serat-seratnya tampak lembut di luar, kuat di dalam. Setiap anak tangga membawa tubuh sedikit lebih dekat ke panel yang akan dikerjakan. Nafas Anda mengikuti ritme langkah. Masuk, menahan sebentar, dan keluar saat kaki mencapai pijakan berikutnya. Ketika tiba pada ketinggian yang pas, Anda beristirahat sejenak. Memeriksa letak kaki, lalu membiarkan pandangan menelusuri bidang batu. Andesit memantulkan cahaya pucat pagi, tidak menyilaukan, hanya jernih. Langkah pertama adalah mengubah dinding menjadi halaman. Dengan arang, Anda menarik garis kisi yang tipis. Hampir tidak terlihat dari kejauhan. Cukup jelas dari dekat. Garis-garis itu bukan sangkar, melainkan peta kecil yang menolong mata agar tidak hilang arah. Anda menarik garis vertikal, lalu horizontal. Menjaga jarak dengan bantuan tali. Di sela-selanya, Anda menandai ruang untuk figur. Kain yang jatuh, lengkung daun, dan bayang tipis di belakang kepala. Tangan Anda tidak menekan keras. Arang akan mudah hilang. Dan itu yang Anda inginkan. Setelah peta kecil itu selesai, Anda menghadap batu lebih dekat lagi. Pahat pertama menyentuh permukaan seperti salam. Palu bergerak dengan tenaga yang hemat, membiarkan getarnya menyebar dan kembali reda. Ketukan awal tidak menurunkan kedalaman,
hanya mengajak permukaan berubah dari rata menjadi bertekstur. Anda berjalan dari satu sudut ke sudut lain, mengikuti garis arang, memberi ruang sedikit demi sedikit, seperti menyingkap kain yang menutup relief. Debu andesit terbit halus dari setiap ketukan. Anda menampungnya dengan cara yang sederhana. Sesekali menyiram permukaan dengan air hingga partikel jatuh kembali, membentuk lumpur tipis yang dapat diseka. Air membuat batu tampak hidup, mengeluarkan warna abu-abu yang lebih hangat. Anda merasakan kelembapan itu dengan ujung jari, memastikan bahwa pahat tidak tergelincir dan palu tetap mengirim getaran yang lembut. Ketika bagian pertama mulai turun setipis kuku, figur yang baru berupa bayang terbit pelan. Anda menahan dorongan untuk mempercepat. Ada rasa ingin segera melihat hasil, namun Anda menundukkan keinginan itu. Ritme hari-hari mereka menjaga pekerjaan dari langkah yang terlalu panjang. Anda bergerak ke daerah lain, menyamakan kedalaman, memastikan latar mundur cukup agar bentuk depan mempunyai tempat bernapas. Di sini, kosong dan isi saling menyusun ruang. Jeda kecil diperlukan untuk menjaga tangan tetap bersuara lembut. Anda meletakkan palu, menggoyangkan pergelangan, dan menundukkan kepala pada air minum yang disimpan di tempayan. Dingin air mengambil sedikit berat dari bahu. Anda mengusap keringat yang hampir belum ada, lalu kembali. Saat memegang alat lagi, genggaman Anda terasa lebih ringan. Seperti baru saja diingatkan bahwa kesabaran adalah bagian dari teknik. Siang mendekat perlahan. Matahari menembus selatap perancah dan membentuk kisi-kisi cahaya pada batu. Anda memanfaatkan saat itu untuk menegaskan kontur. Dari serambut yang menepi, tepi kain yang melipat, daun yang menunduk. Pahat yang lebih ramping dipilih, palu diberi tenaga lebih halus. Kedalaman bertambah sepersekian demi sepersekian. Tidak ada suara keras. Ada ketelitian yang tidak mengincar decak kagum. Hanya mengincar kecocokan antara niat dan permukaan. Sesekali Anda mundur setapak, menilai dari jarak yang sedikit lebih jauh. Panel tampak seperti kabut yang perlahan menjadi bentuk. Anda menangkap bagian yang masih terlalu maju, memberi tanda kecil untuk direndahkan nanti. Anda menandai pula area yang sudah cukup dan tidak perlu diganggu lagi. Kata cukup berulang seperti mantra, menghindarkan tangan dari godaan untuk terus mengurangi sampai kehilangan arah. Ketika matahari berada di puncaknya,
pekerjaan berpindah ke bayangan. Anda turun satu tingkatan pada perancah, membiarkan bagian atas beristirahat. Di bawah, batu terasa lebih sejuk, dan suara palu terdengar sedikit berbeda. Lebih tumpul, lebih dekat dengan dada. Anda menghaluskan bidang yang tadi diturunkan, menyapu dengan pasir halus yang dicampur air agar tepi-tepi kecil menyatu tanpa luka. Kuku Anda menguji perbedaan ketinggian. Jari menjadi alat ukur yang paling setia. Sore datang seperti napas yang panjang. Anda kembali ke atas untuk menyamakan transisi antara figur dan latar. Lengkung bahu diperjelas, lipatan kain diberi arah, dan ruang di belakang kepala ditata agar cahaya bisa singgah sebentar sebelum melanjutkan perjalanan. Anda tidak mengejar kilau. Anda mengejar kelegaan. Kesan bahwa batu bernapas tenang di tempatnya. Ada saat-saat ketika arang perlu diperbarui. Anda menarik garis lagi, menambah tanda kecil di sela-sela ketukan, dan menghapus bagian yang sudah tidak berguna dengan sapuan air. Panel menjadi catatan hidup dari keputusan-keputusan kecil. Di sini turun setipis daun, di sana sisakan bayang samar. Di sana lagi beri jeda agar mata pembaca relief bisa beristirahat. Anda bekerja bukan untuk menyelesaikan hari ini, melainkan untuk menyiapkan esok agar tahu harus mulai dari mana. Menjelang senja, Anda memberi waktu singkat untuk merapikan. Pahat dilap dari sisa lumpur. Palu disandarkan pada tempatnya. Tali pengukur digulung pelan agar tidak menyimpan lipatan tajam. Anda menyentuh panel sekali lagi. Bukan untuk mengubah apapun. Hanya untuk mengucap terima kasih pada batu yang menerima ketukan tanpa keluh. Permukaan yang basah tipis memantulkan warna langit yang mulai lembayung. Dan dalam pantulan itu, relief terlihat lebih dekat kepada niatnya. Ketika tubuh turun dari perancah, kaki menemukan tanah dengan rasa syukur yang sederhana. Anda menoleh ke belakang, melihat panel yang kini memiliki napas, meski masih pendek. Esok, napas itu akan dipanjangkan lagi, pelan-pelan, sampai kisahnya dapat berjalan mengelilingi dinding. Anda menutup hari tanpa drama. Pekerjaan tidak meminta tepuk tangan. Pekerjaan meminta kontinuitas. Sebelum benar-benar pergi, Anda duduk sebentar di tepi halaman kerja. Angin yang lembut membawa sisa bau batu basah dan kayu. Di kejauhan, suara manusia kembali menjadi gumam yang ringan. Seseorang merapikan tali. Seseorang melipat kain. Seseorang memindahkan tempayan. Dunia kecil ini bergerak tanpa terburu, menjaga ritme yang sama sejak pagi.
Ritme hari-hari mereka telah membawa Anda sepanjang adegan ini dan akan mengantar Anda ke langkah berikutnya. Ke kisah orang yang memimpin, mengajar, dan memutuskan dengan suara yang rendah namun tegas. Transisi akan lembut. Dari permukaan yang berdenyek pelan ini, kita akan berkenalan dengan seorang empu dan muridnya. Dua orang yang memperpanjang napas batu dengan cara yang nyaris tak terdengar. Ketika Anda siap, kita akan melangkah masuk tanpa mengganggu ketenangan yang sudah mereka bangun. Adegan 2. Sang empu dan muridnya. Bayangkan diri Anda berdiri di bawah bayang perancah yang sejuk. Seorang empu pemahat, bahunya kurus namun tegap, memanggil Anda mendekat. Ia tidak banyak bicara. Ia menunjuk sebuah panel yang baru saja bernafas tipis. Garis arang masih tersisa. Permukaan andesit sudah turun setipis kuku di beberapa bagian. Kita mulai dari cerita, katanya perlahan. Seolah mengajak Anda duduk di tepi sungai yang airnya mengalir pelan. Ia mengeluarkan selembar papan tipis berisi sketsa kasar. Potongan kisah yang akan dihadirkan. Bisa saja sebuah adegan dari kelahiran seorang pangeran suci, atau sebuah jataka tentang kebajikan yang tumbuh dari pilihan kecil. Empu mengajak Anda membaca arah pandang. Dari kiri ke kanan, dari depan ke belakang, dari gerak yang terang ke gerak yang disimpan dalam bayang. Relief itu bukan gambar yang berhenti, ujarnya lembut. Ia adalah langkah yang dilambatkan. Anda menelusuri sketsa dengan mata, lalu memindahkan pandangan ke batu. Empu menyentuh titik-titik kunci dengan ujung pahat. Ujung jari yang menengadah, lipatan kain yang jatuh, garis bahu yang menuntun arah mata. Setiap sentuhan seperti menyusun kalimat tanpa suara. Anda mengangguk pelan. Di sini, bahasa yang dipakai bukan huruf, melainkan kedalaman, bidang, dan ritme ketukan. Empu meminta Anda menarik ulang beberapa garis arang, bukan untuk menegur, hanya untuk menenangkan arah. Ia menunjukkan cara menahan arang jauh dari ujung, agar tekanan yang tercetak di batu menjadi lebih ringan. Batu menyukai kebetulan yang terukur, katanya setengah berbisik. Anda menarik garis secara mengapung, seperti menulis di udara, lalu membiarkan arang menyentuh permukaan pada detik terakhir. Garis yang semula tegang menjadi lembut. Batu merespons dengan tenang.
kemudian, ketukan pertama dimulai. Empu memegang palu seperti memegang cangkir, tidak menggenggam mati, tidak pula longgar. Pahat diletakkan senyap pada permukaan, miring sedikit, dan palu jatuh tanpa marah. Anda menghitung di dalam kepala. 1, 2, 3, dan merasakan jeda kecil di antara angka. Jeda yang memberi kesempatan getaran kembali pulang. Jangan mendorong, ujarnya. Undang saja. Anda menirukan. Ketika ujung pahat meninggalkan bekas selembut garis kuku, Anda tahu arah yang benar sudah ditemukan. Di bagian bawah panel, Anda menjumpai retak tipis yang hampir tidak terlihat. Empu tidak panik. Ia mengundang Anda mendekat, meraba retak itu dengan ujung kuku. Kita ajak retak ini menjadi bagian dari kain, katanya. Senyumnya hampir tidak tampak. Ia merancang ulang jatuhnya lipatan. Sedikit condong, sedikit berkelok, hingga garis retak menjadi jalan hening bagi kain untuk jatuh apa adanya. Anda menyadari, ada banyak hal yang tidak harus dilawan. Beberapa cukup dipeluk, diberi tempat, lalu dijadikan pelajaran. Seorang juru teks datang. Orangnya tenang, membawa lembaran kain tipis dengan sketsa sikap tangan. Percakapan berlangsung rendah. Mereka menyebut beberapa istilah yang Anda dengar seperti nama-nama tetangga. Sikap telapak yang memberi, yang menenangkan, yang mengingatkan. Juru teks menunjuk jarak antara bahu dan siku, mengingatkan proporsi agar makna tetap tinggal ketika batu mulai menua. Empu mengangguk, menggambar cepat sebuah koreksi kecil di tepi panel dengan arang. Anda memperhatikan, lalu menangkap esensi yang sederhana. Makna lahir dari ketepatan yang lembut, bukan dari suara yang keras. Saat juru teks berpamitan, Anda kembali menata alat. Empu mengajari cara memilih pahat yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Yang ujungnya lebar untuk menurunkan bidang latar. Yang ramping untuk menegaskan garis kain. Yang bulat pipih untuk menyatukan tepi tanpa melukai. Ia menempelkan telapak tangannya pada permukaan batu, seolah mendengar sesuatu yang hanya bisa didengar dengan kulit. Anda menirukan. Batu terasa dingin, sedikit lembab, dan senyap. Dari senyap itulah kita memulai, ujarnya. Ketika rasa penat mengintip pergelangan, empu mengajarkan napas. Tarik perlahan, tahan sejenak di pangkal dada. Keluarkan sedikit lebih panjang. Ketika palu jatuh, Anda membiarkan napas memimpin tempo.
Aneh, ketukan menjadi konsisten dan tangan terasa ringan. Di sini, teknik bukan hanya milik otot. Teknik adalah perjanjian kecil antara paru-paru, pergelangan, dan batu yang sama-sama ingin tenang. Menjelang tengah hari, Empu meminta Anda mengerjakan jembatan antara dua figur. Bagian latar yang harus rendah secukupnya agar gestur keduanya tampak saling berbicara. Anda menurunkan bidang itu tanpa serakah, lalu berhenti sejenak untuk memeriksa dari samping. Cahaya tipis menyentuh tepi pahatan, membentuk garis yang nyaris seperti senyum. Empu berdiri di belakang Anda, tidak menilai, hanya hadir. Kehadirannya membuat ruang kerja menjadi lebih lebar dari sebelumnya. Ada saat ketika Anda ingin mempercepat. Pahat terasa akrab, palu menurut, dan batu merespons. Empu mengangkat tangannya. Tanpa melarang, hanya mengingatkan. Ia menepuk punggung Anda 2 kali, lalu menunjuk seberkas bayang kecil di bawah lipatan kain. Simpan ruang untuk bernapas, katanya. Anda meletakkan palu. Dalam diam itu, Anda mengerti maksudnya. Relief yang baik menyisakan tempat untuk ketenangan. Tidak semua yang mungkin harus dilakukan. Sore bergeser. Empu mengajak Anda turun dari perancah, mengambil bak kecil berisi air dan pasir halus. Waktu untuk menghaluskan niat. Ia bergurau pelan. Anda menggosok permukaan yang tadi diturunkan, membiarkan butir-butir pasir menyatukan tepi yang tajam. Gesekan terasa seperti hujan lembut di atas daun. Setelah beberapa saat, permukaan menjadi satu nada. Bukan rata, melainkan pas. Di tepi panel, Empu menandai satu bagian yang harus ditunda. Biarkan semalam, katanya. Batu juga butuh tidur. Anda tersenyum. Hari ini Anda belajar bahwa menunda adalah bagian dari ketelitian. Memberi waktu membuat keputusan esok menjadi lebih jernih. Anda menulis catatan kecil di papan. Tanda panah ke arah lipatan. 2 titik di dekat garis bahu. Lingkaran tipis pada ruang yang harus dijaga kosong. Catatan itu ringkas,
namun cukup untuk memandu tangan saat pagi kembali membuka pintu. Seorang murid yang lebih muda datang membawa pahat yang baru diasah. Empu memeriksa ujungnya dengan kuku. Mendengarkan bunyi tipis ketika logam lembut menyentuh kuku yang keras. Ia mengajarkan cara menyimpan alat. Ujung menghadap satu arah, dagang bertumpu pada kain. Agar besok tidak ada waktu hilang untuk mencari-cari. Kerapihan, Anda sadari, bukan sekedar kebiasaan. Ia adalah cara menenangkan kepala agar lapang menerima pelajaran. Di sela-sela rapikan, Empu bercerita singkat tentang panel-panel yang telah lama selesai. Ia tidak menyebut angka, tidak menonjolkan capaian. Ia menyebut nama bulan, menyebut jenis hujan, menyebut angin yang merambat dari perbukitan. Di kepalanya, kemajuan kerja diingat bersama cuaca. Anda menyukai cara itu. Waktu terasa berdaging. Hari menjadi bagian dari batu, dan batu menjadi bagian dari hari. Sebelum matahari jatuh rendah, juru teks kembali dengan kabar kecil. Pada panel berikut, gestur tangan perlu sedikit diubah agar cerita mengalir ke lorong sebelah. Sebuah transisi hening dari satu bab ke bab lain. Empu menunjuk tempat untuk menaruh penunjuk arah halus. Mungkin selembar daun yang condong. Mungkin tatapan mata yang miring lembut. Anda belajar bahwa penonton relief akan mengikutinya tanpa disadari, seperti air yang dituntun oleh tepi sungai. Angin sore membawa bau kayu. Anda dan Empu duduk di ambang peranjah. Ia menanyakan hal paling sederhana. Bagian mana yang terasa sulit hari ini? Anda menyebut retak tipis yang tadi diubah menjadi lipatan kain. Bagus, katanya. Retak adalah guru yang tidak memaksa. Anda tertawa kecil. Ia melanjutkan, nanti jika kedalaman di kiri terasa ingin mengejar kedalaman di kanan, ingat lagi satu kata, cukup. Kata itu kembali seperti teman lama, mengantar tangan untuk berhenti pada saat yang tepat. Cahaya menipis. Panel tampak berbeda, lebih lembut, lebih akrab. Empu berdiri dan menyentuh batu dengan punggung jemarinya, seperti memuji suhu air sebelum mandi. Esok, kita lanjutkan garis rambut dan latar pohon, katanya pelan. Biarkan malam menyelesaikan yang belum sempat kita selesaikan. Anda mengangguk. Ada kelegaan yang datang dari rencana yang tidak rakus. Di gudang kecil, Anda menata alat satu persatu. Palu disandarkan, pahat dijejarkan,
Arang diletakkan terpisah agar tidak patah. Tali digulung tanpa simpul tajam. Tempayan air ditutup agar pagi tidak perlu memulai dengan debu. Empu menulis satu kalimat di papan. Bukan perintah, bukan angka, melainkan pengingat sederhana. Mulai dengan garis yang paling tenang. Anda menatap kata-kata itu, lalu menutup papan dengan kain tipis agar tidak hilang oleh kelembapan malam. Sebelum meninggalkan halaman, Anda dan Empu menatap panel sekali lagi. Permukaannya memantulkan cahaya terakhir hari ini, tipis seperti kabut. Relief belum selesai, tetapi sudah memiliki arah. Anda merasa menjadi bagian dari arah itu, bukan hanya saksinya. Di samping Anda, Empu menyatukan telapak tangan pada dada. Bukan upacara, hanya kebiasaan lama. Anda mengikutinya tanpa kata. Jalan setapak menuntun keluar bengkel. Di kejauhan, lorong-lorong candi menyimpan dingin yang ramah. Anda berjalan pelan, membiarkan langkah menyerap pelajaran hari ini. Bahwa ketenangan adalah teknik. Bahwa keputusan kecil menyelamatkan makna. Bahwa retak bisa menjadi lipatan. Bahwa cukup adalah kedalaman terbaik dari semua kedalaman. Malam akan datang, dan besok akan kembali seperti janji yang tidak perlu diucapkan. Sebelum benar-benar berpisah, Empu mengingatkan arah kerja esok. Mulai dari sudut yang paling siap, lanjutkan pada jembatan di antara figur, dan sisakan ruang bernafas di belakang kepala. Anda mengangguk, lalu berterima kasih. Suara Empu menurun menjadi gumam yang hangat. Batu akan mengajarimu jika kau datang dengan pelan. Transisi ini akan lembut. Dari tangan-tangan yang sabar, kita akan mengangkat kepala melihat tatanan yang lebih luas. Lorong yang berputar, stupa yang menutup langit. Air yang diam-diam menjaga batu, dan kisah-kisah yang pernah terpahat lalu diistirahatkan. Ketika Anda siap, kita akan melangkah memasuki misteri yang tidak menegangkan, hanya menenangkan. Tempat budaya dan arkeologi berbicara dengan suara yang hampir seperti bisikan. Adegan 3. Misteri, budaya, atau arkeologi. Bayangkan diri Anda berdiri di lorong yang teduh. Diapit dinding batu yang telah mulai berbicara dengan bahasa yang sangat pelan. Di hadapan, jalan kecil berputar mengelilingi bangunan. Naik sedikit demi sedikit.
Anda melangkah mengikuti arah yang membawa tubuh mengitari relief secara tertib. Seperti air yang memilih alur sungai. Setiap belokan menghadirkan panel baru. Dan di sela napas, Anda memahami bahwa tempat ini ditata bukan hanya untuk dilihat, tetapi untuk dialami. Perlahan, langkah, pandang, jeda, lalu langkah lagi. Anda menyentuh permukaan dinding dengan ujung jari. Andesit yang tadi dingin, kini terasa hangat oleh cahaya yang merayap dari atas. Dalam jarak dekat, garis pahat tidak seragam. Ada yang tegas, ada yang kabur lembut. Justru pada ketidaksamaan itulah kisah mendapatkan teksturnya. Figur-figur kecil, orang berjalan membawa persembahan, hewan yang melirik dari balik semak, daun yang melengkung, menyusun keramaian yang tenang. Tidak ada sorak, tidak ada hiruk. Ada kesungguhan yang menunduk, mempersilahkan Anda membaca dengan tubuh, bukan hanya dengan mata. Di beberapa sudut, air turun dari mulut pancuran batu yang dibuat menyerupai makhluk laut. Aliran itu tipis, cukup untuk membawa sisa debu dari permukaan. Cukup untuk membuat batu tetap bernafas pada musim yang panjang. Anda mengikuti jejak air yang membasuh relief, melihat bagaimana kilau tipis menekankan lipatan kain, menghaluskan bayang pada tepi wajah. Air menjadi penjaga yang sabar, mengingatkan bahwa apapun yang keras perlu teman yang lembut agar tidak cepat letih. Di sebuah panel, tempat bercerita bergeser dari keramaian ke hening. Ada sosok yang duduk dengan punggung sedikit melengkung, telapak tangan menghadap keluar, seolah menenangkan sesuatu yang tidak perlu disebut namanya. Anda tidak ingin menamai semuanya. Di sini, makna tumbuh dari ketepatan yang sederhana. Jarak antar jari, sudut bahu, garis kain yang menyentuh lutut. Anda berdiri lebih lama, merasakan bagaimana garis yang pelan bisa membawa hati ke tempat yang lebih luas. Selangkah lagi, narasi berganti menjadi perjalanan. Perahu kecil, ombak yang dibuat dari garis-garis pendek, dan sebatang pohon yang condong seperti penunjuk arah halus. Anda mengikuti urutan yang diterangkan oleh benda-benda. Dari daun yang lambai ke arah kanan, ketatapan figur berikutnya yang juga condong, ke jejak kaki yang memanjang di batu. Tanpa kata, relief mengantar mata untuk berpindah ke panel selanjutnya. Anda merasakan betapa telitinya para perancang menata arus cerita, agar siapapun yang berjalan di lorong ini tidak tersesat oleh pilihan yang terlalu banyak. Ada kisah-kisah pada bagian dasar bangunan yang kini tidak lagi terbuka untuk mata.
Anda berdiri di tepi landasan dan membayangkan barisan panel yang pernah menasihati dengan cara yang jujur. Kisah tentang sebab dan akibat, tentang arah yang sebaiknya diambil. Sekarang, kisah-kisah itu beristirahat di balik lapisan batu, seperti buku yang disimpan di laci yang tertutup rapat. Anda tidak memaksa untuk melihatnya. Anda menghormati cara tempat ini menjaga sebagian ceritanya untuk diri sendiri. Seperti seseorang yang menyimpan rahasia agar ingatan bisa tetap rapi. Ketika Anda menoleh ke atas, ruang terbuka memayungi lorong yang berputar. Di ketinggian, bentuk-bentuk lonceng batu bertengger seperti bintang yang turun. Anda tidak butuh nama untuk menyukai bentuknya. Cukup rasakan bahwa di atas sana, keheningan ditata agar jatuh merata. Langkah Anda menjadi lebih ringan. Ada perasaan bahwa dunia ini bukan sekedar susunan batu, melainkan cara untuk menata napas. Dari ruang yang sempit ke ruang yang lebih longgar. Dari ramai yang kecil ke hening yang memeluk. Anda menemu panel yang baru selesai dibasuh. Air masih tertahan pada cekungan kecil di tepi kain. Kilau yang tertinggal memberikan wujud sementara. Seakan-akan kisahnya baru saja diucapkan, lalu dibiarkan mengendap. Pemahat yang tadi bekerja sudah tidak ada di sini. Hanya sisa jejaknya. Gores arang yang samar. Bekas pahat yang rapi. Area yang sengaja dibiarkan kosong sebagai jeda. Anda membayangkan mereka turun dari perancah, menutup alat, lalu memandang panel dari jarak 2 langkah. Memastikan nafasnya cukup untuk malam ini. Di sebuah sudut yang lebih teduh, hiasan-hiasan kecil menunda pandang. Perhiasan pada telinga, garis kain yang merunduk, dan senyum yang tidak sungguh-sungguh terlihat. Anda ingin mendekat, tetapi memilih bertahan di jarak yang mengizinkan keseluruhan tetap utuh. Di sini, kedekatan memiliki tata krama. Terlalu dekat, Anda kehilangan arah. Terlalu jauh, Anda kehilangan detail. Tempat ini mengajarkan jarak yang sehat. Sebuah jarak dari mana rasa hormat tumbuh alami. Anda berjalan lagi, menyusuri lorong yang mengantar ke belokan berikut. Sesekali, tampak figur hewan yang dipahat dengan humor yang menahan diri. Tatapan yang sedikit miring, ekor yang melengkung terlalu rapi untuk benar-benar liar. Di sampingnya, pohon dengan daun menurun seperti tirai lembut. Detail-detail itu bukan pengalih perhatian. Mereka adalah nyanyian latar yang membuat tokoh utama tidak berdiri sendirian. Anda merasakan keakraban yang tidak Anda punya nama. Mungkin karena semua dikerjakan pada tempo yang senada dengan langkah manusia. Di ambang sebuah bukaan, Anda berhenti.
Angin dari luar masuk membawa aroma tanah yang baru tersentuh matahari. Anda menutup mata, membiarkan napas memanjang, lalu membuka mata kembali pada batu. Relief tampak lain setelah jeda. Garis yang tadi tegas menjadi tenang. Bayang yang tadi samar menjadi cukup. Seakan-akan mata juga membutuhkan waktu untuk menyesuaikan. Seperti pahat yang butuh jeda agar tidak terlalu rajin mengurangi. Menjelang sore, cahaya mulai berjalan miring. Anda melihat bagaimana arah cahaya ikut menyusun cerita. Pada saat tertentu, lipatan kain menonjol lebih jelas. Sementara pada jam lain, daun di belakang menjadi pengantar langkah ke panel berikut. Batu menjadi jam matahari yang penuh pengertian. Ia tidak meneriakkan waktu, hanya menampilkannya dengan kehangatan yang tidak cepat habis. Anda kembali menyentuh batu, kali ini dengan punggung jemari. Dingin yang tadi sempat hilang muncul lagi dari dalam. Anda menyadari permukaan ini menyimpan lebih dari satu musim. Ada musim ketika pahat baru pertama kali menyentuhnya. Ada musim ketika air mengajarinya bersabar. Ada musim ketika mata yang berbeda datang, membaca dan menemukan makna yang berbeda pula. Tempat ini tidak lelah menjadi guru. Selama yang datang memilih untuk berjalan telan. Di ujung lorong, sebuah panel menampilkan orang-orang yang saling memberi. Tangan terbuka. Kepala sedikit menunduk. Tidak ada angka, tidak ada daftar. Hanya gestur yang menyebut cukup tanpa suara. Anda merasakan gema kata itu dari bengkel tadi pagi. Cukup kedalaman, cukup tenaga, cukup waktu. Anda melangkah mundur. Memberi ruang agar panel menutup kalimatnya sendiri. Malam mendekat, dan orang-orang yang bekerja hari ini mulai merapikan peralatan. Anda melihat bekas air pada batu mengering menjadi lapisan tipis, seperti kabut yang enggan pergi. Lampu kecil dinyalakan tidak untuk bekerja lebih lama, melainkan untuk mengantar mata berhenti dengan baik. Permukaan batu memantulkan cahaya sendu itu, seakan menahan satu tarikan napas terakhir sebelum beristirahat. Sebelum Anda meninggalkan lorong, Anda menoleh sekali lagi. Di belakang, serangkaian panel menyambung seperti kalimat yang tidak memerlukan tanda seru. Ritme hari-hari mereka terasa sampai di sini. Ketukan palu yang menolak tergesa. Garis arang yang tidak ingin menjadi pusat perhatian.
air yang sabar mengembalikan debu ke tanah. Semua bekerja sama untuk menjaga tenang. Langkah Anda perlahan turun dari lorong. Di kejauhan halaman menjadi lapang, perancah menjadi garis-garis di udara. Anda merasa telah meminum air yang sangat jernih. Tidak membangunkan, hanya menyejukkan. Misteri tempat ini tidak membuat dada berdebar. Ia menidurkan pikiran yang terlalu sering mencari banyak hal sekaligus. Ia menunjukkan bahwa kebesaran bisa berjalan bersama kelembutan, dan bahwa kejelasan lahir dari pengulangan yang sabar. Sebentar lagi kita akan menengok ruang yang berbeda. Ruang para dermawan, para pencatat, dan para pengatur alur kerja yang memikirkan batu dari sisi lain. Di sana, keputusan dibuat dengan cara yang sama pelannya. Meski bahasanya bukan pahat dan arang, melainkan persembahan, jadwal, dan rencana pengangkutan. Ketika Anda siap, kita akan menyeberang ke sana dengan langkah yang tetap tenang, membawa serta ritme yang sudah kita pelajari sepanjang hari ini. Adegan 4. Kontra sosial gaya hidup elit. Pagi di halaman teduh. Angin turun dari lereng membawa aroma kayu basah dan sedikit wangi minyak dari lampu yang baru dipadamkan. Anda berdiri di bawah atap ringan, sebuah pendapa kecil, tempat orang-orang yang jarang berdebu berkumpul. Di sana, kain tipis digelar di atas meja kayu. Pada kain itu, garis-garis lembut menggambarkan urutan panel, arah tatapan, letak figur utama, dan jeda di antara adegan. Tangan yang menunjuk garis itu halus, kukunya bersih. Geraknya pelan seperti seseorang yang tidak terburu memilih kata. Seorang dermawan duduk bersila, tubuhnya tegak tanpa kaku. Di sampingnya, seorang pencatat menyiapkan lembar catatan, bukan untuk mengejar angka, melainkan untuk mengingat urutan yang mudah mengabur di kepala bila hari berganti terlalu sering. Mereka membicarakan hal-hal yang tidak terdengar seperti perintah. Mereka menyebutkan persembahan untuk upacara bulan depan, memperkirakan kapan jalur pengangkutan dari lereng akan cukup kering, dan menanyakan bagian mana yang paling siap menerima perhatian hari ini. Tidak ada suara keras. Yang terdengar adalah napas yang tertata dan gumam yang akrab. Anda memperhatikan kontras yang tidak menyakitkan mata. Di luar pendapa, ada punggung yang disaput debu andesit dan telapak yang menghitam oleh arang. Di dalam pendapa, ada lengan yang masih menyimpan sisa wangi minyak kayu dan kain yang jatuh rapi. Keduanya tidak saling mengusir. Mereka hanyalah dua sisi dari kerja yang sama.
Satu menggerakkan pahat, satu menggerakkan alur. Jika Anda melangkah setengah tapak ke belakang, keduanya tampak menyatu dalam ritme yang serupa. Ritme yang menolak tergesa. Seorang penatur logistik datang membawa kabar dari jalur lereng. Batu-batu yang menunggu di hulu sudah dialasi kayu licin agar perjalanan ke halaman menjadi lebih ringan. Ia mengangkat telapak untuk menggambarkan kemiringan dan jeda yang harus diambil setiap beberapa tombak. Di pendapa, kabar itu disimpan di kepala dengan tenang. Seorang dermawan menambahkan catatan kecil di sudut kain. Hari baik untuk menggerakkan rombongan. Jam mulai yang tidak terlalu pagi agar kabut sempat turun. Jam berhenti agar orang masih sempat menata alat sebelum senja. Di sisi pendapa, ada meja rendah dengan hidangan sederhana. Para tamu mencicipinya sedikit, berbicara tentang hal-hal kecil yang sebenarnya penting. Apakah air di pancuran cukup deras untuk membasuh debu pada musim ini? Apakah stok kayu untuk perancah masih kokoh? Apakah ada pahat yang perlu diganti karena logamnya menua? Anda melihat seorang pemuda dari bengkel masuk membawa contoh ujung pahat yang telah diasah. Ia menunduk sebentar, menaruhnya di atas kain, dan menunggu. Seorang yang dituakan meraba ujung logam dengan ujung kuku, lalu mengangguk. Yang muda tersenyum singkat, kembali keluar. Percakapan di pendapa tidak memanggil tepuk tangan. Ia mengayun rendah, mencukupi. Siang merayap, dan rombongan kecil bergerak ke tepi halaman tempat batu-batu baru tiba. Suara gesek kayu pada tanah terdengar ritmis, seperti drum yang memilih menjadi latar. Dermawan berdiri sedikit jauh, memberi ruang untuk kerja yang memerlukan tubuh. Ia tidak memberi perintah. Ia memberi jarak agar gerak tetap rapi. Ketika satu batu akhirnya beristirahat di tempatnya, seseorang mengucapkan terima kasih yang tidak keras. Di atas pendapa, pencatat menorehkan tanda pendek. Satu langkah selesai. Satu langkah lain menunggu. Ada momen ketika mereka berkunjung ke lorong-lorong yang sudah banyak bercerita. Mereka berjalan pelan, ditemani pencatat yang sesekali menunjuk ke detail. Sebuah daun yang condong halus sebagai penunjuk arah. Garis leher yang menenangkan pandang. Jarak antar figur yang cukup longgar untuk membiarkan napas lewat. Dermawan tidak menunjukkan diri sebagai pemilik kisah. Ia hadir sebagai penjadi. Ketika ia berhenti di depan panel yang baru bernafas, ia menautkan jari di depan dada. Bukan upacara resmi, hanya kebiasaan diam. Kadang ia menunduk, tidak untuk sujud, melainkan untuk melihat dari sudut mata yang lain.
Dari sudut itu, relief tampak seperti permadani yang dijahit dengan benang tak terlihat. Sementara itu, di balik pendapa, orang-orang yang bekerja di gudang menata barang yang tidak akan tampak di atas batu. Persediaan air, tali, kayu pengganjal, kain untuk menutup alat. Ada daftar yang tidak ditulis. Urutan siapa yang pagi ini harus naik lebih dulu. Siapa yang siangnya turun lebih cepat karena pergelangan mulai protes. Siapa yang sorenya menghaluskan bidang karena bahunya masih sabar. Di pendapa, pembicaraan tentang persembahan berlangsung dengan rendah hati. Mereka merencanakan lilin yang cukup, bunga yang sederhana, dan pelita yang tidak menyilaukan. Anda merasa di tempat ini cukup adalah ukuran yang paling sering menang. Pada waktu tertentu, para tamu kembali ke pendapa untuk membahas urutan kisah. Pencatat menggeser kain yang digambar, menyelaraskan panel yang menceritakan langkah-langkah batin dari peristiwa yang ramai menuju tenang yang luas. Anda melihat mereka menyisakan satu ruang kosong kecil di antara dua adegan. Ruang itu tampak tidak penting, namun di sanalah mata akan berhenti sebelum melanjutkan. Seorang dermawan menunjuk ruang itu dan berkata sesuatu yang nyaris tidak terdengar. Pencatat mengangguk, menarik garis halus, bukan untuk menambah, melainkan untuk menegaskan bahwa jeda ini adalah bagian dari cerita. Sehari-hari, perbedaan tampak pada cara tangan menyentuh benda. Di bengkel, tangan menyapa batu dengan pahat. Di pendapa, tangan menyapa kain dengan telunjuk. Namun tujuan mereka satu, menjaga supaya niat tidak kabur. Anda memerhatikan sebuah momen yang lembut. Seorang murid pemahat masih muda dipanggil masuk ke pendapa oleh pencatat. Ia diminta menerangkan kenapa lipatan kain di sebuah panel dipilih condong ke kanan, bukan ke kiri. Murid itu bicara pelan, meniru gerak lipatan dengan telapak tangan. Dermawan menyimak dengan mata ramah. Lalu ia berkata, agar ilmunya tidak berhenti di tangan yang menua, tanyakan alasan itu pada murid yang lebih muda lagi saat senja. Kepala-kepala mengangguk tanpa bunyi. Pengetahuan bergerak, bukan turun dengan suara keras, melainkan mengalir seperti air yang hafal jalurnya. Menjelang sore, seorang utusan datang membawa kabar dari desa seberang. Beras untuk jamuan kerja esok sudah ditumbuk, garam sudah dikemas, dan air minum akan diantar lebih pagi. Kabar-kabar seperti ini tidak menatapkan kejutan. Ia menatap pikiran agar esok mudah diikuti. Di pendapa, seseorang mencatatnya dalam bentuk 3 tanda kecil di sudut kain. Di bengkel,
Seseorang menyiapkan tempat kosong di rak untuk menaruh persediaan yang akan tiba. Dunia-dunia kecil ini saling mengisi seperti gigi pada roda yang berjalan pelan. Cahaya memanjang, dan pendapa menjadi semakin sejuk. Dermawan berdiri dan meminta izin untuk melihat sekali lagi panel yang pagi tadi baru disentuh. Mereka berjalan tanpa banyak bicara, membiarkan langkah menyusun kalimat-kalimat yang tidak perlu terburu diucapkan. Di hadapan panel, ia menaruh telapak di dada dan menghela napas panjang. Tanpa menunjuk apapun, ia berkata cukup. Kata itu bukan tanda berhenti selamanya. Kata itu adalah undangan untuk melanjutkan besok dengan ketenangan yang sama. Pada jam ini, kontras tampak paling jelas, namun juga paling serasi. Di kejauhan, Anda melihat punggung yang tegap meski lelah, menuruni perancah dengan hati-hati. Di dekat Anda, kain dengan sketsa dilipat dengan sabar, diletakkan pada rak yang tidak tinggi. Dari dua arah, orang-orang menuju tempat yang sama. Halaman yang lapang, udara yang mulai dingin, dan bayang bangunan yang mengelilingi semua tanpa tergesa. Tidak ada perayaan, tidak ada pengumuman. Hanya pelan-pelan yang dibiarkan bekerja sampai hari meletakkan dirinya di pangkuan malam. Sebelum mereka bubar, seorang pencatat menyampaikan rencana singkat. Besok, rombongan dari lereng akan tiba sedikit lebih awal. Panel di sayap timur diharapkan menerima bilasan air sebelum matahari naik tinggi. Alat diasah dulu sebelum ketukan pertama agar ritme pagi tidak tersendat. Dermawan mengucapkan terima kasih, bukan dengan suara besar, melainkan dengan menundukkan kepala. Ia lalu menyentuh bahu seorang pemuda yang berdiri paling belakang. Sapaan singkat yang memadai untuk mengantar rasa percaya. Matahari tenggelam perlahan, dan pendapa kehilangan warna, menyisakan bentuk yang sederhana. Anda menyadari, hidup di dua ruang ini tidak menuntut Anda memilih satu dan menolak yang lain. Di bengkel, Anda belajar menurunkan kedalaman setipis kuku. Di pendapa, Anda belajar menahan kata setipis napas. Keduanya mengajari hal yang sama. Agar makna tinggal lama, lakukan secukupnya dengan cara yang tenang. Ketika langkah-langkah bersatu menuju jalan pulang, Anda menoleh sekali lagi pada dinding batu yang belum selesai. Bayangan lembut memeluk permukaannya, seperti selimut tipis yang tahu di mana harus berhenti. Anda mendengar gema ritme hari ini. Denting palu yang sopan, gesek kayu yang terkendali, gumam yang menata keputusan.
Semua meluruh ke dalam senyap yang hangat. Sebentar lagi, kita akan menutup perjalanan ini dengan renungan yang tidak panjang. Ia hanya akan menautkan apa yang kita lihat. Batu yang sabar, tangan yang tekun, dan pikiran yang tertata dengan malam yang memanggil. Jika Anda siap, kita akan duduk bersama di ambang halaman, membiarkan ingatan hari ini menurun menjadi tidur yang ramah. Anda mungkin mendengar suara yang jauh, gesek kayu di tanah, gumam orang yang menutup hari, langkah yang turun dari perancah. Biarkan suara-suara itu berjalan melewati Anda tanpa perlu diikuti. Pilih satu yang paling lembut. Mungkin bunyi air yang tipis di pancuran batu. Dan biarkan yang lain berdiri lebih jauh. Ini saatnya memberi ruang pada hening untuk bekerja. Jika mata masih ingin terbuka sedikit, arahkan pandangan ke langit di atas puncak bangunan. Bentuk-bentuk yang seperti lonceng duduk tenang di gelap yang ramah. Anda tidak perlu menamai bintang. Cukup tahu bahwa di atas sana ada sesuatu yang memeluk malam dari sisi lain. Di bawah, halaman menyimpan sisa jejak kaki hari ini. Jejak yang akan ditimpa jejak baru esok. Lalu jejak baru lagi. Sampai waktu sendiri merasa cukup. Anda berada di tempat yang aman untuk melepas hari. Pahat sudah disandarkan. Palu sudah beristirahat. Arang sudah dibungkus kain. Kain dengan sketsa telah dilipat. Diletakkan pada rak yang rendah. Di kepala Anda, semua daftar berkurang menjadi satu kalimat pendek. Besok kita mulai lagi dari garis paling tenang. Kalimat itu tidak menuntut. Ia sekadar menunggu di ambang mimpi. Seperti perancah yang menunggu langkah pertama esok. Sekarang, tutup mata. Biarkan bangunan besar menyusut menjadi kehadiran yang halus. Seperti seseorang yang menjaga dari kejauhan. Biarkan batu yang keras dan sabar menjadi bantal bagi pikiran, bukan beban bagi bahu. Anda telah berjalan bersama mereka yang bekerja dalam diam. Dan diam itu akan menjaga Anda sepanjang malam. Ketika tidur datang, biarkan ia menurunkan tirai dengan lembut. Panel demi panel. Sampai cerita malam ini selesai dengan cara yang paling Anda sukai. Pelan